Shalom Jemaat Bait Kudus yang ada di sini, ada di rumah, dimanapun juga yang mengikuti ibadah online maupun ibadah onsite. Jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, boleh saya dengar sorak-sorai kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih dahsyat lagi boleh sorak-sorai kemuliaannya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes, terima kasih. Semua diberkati sore hari ini. Diberkati, amin, luar biasa. Bulan demi bulan sudah masuk bulan kedua dalam tahun 2022 dan saya masih tetap percaya hidup kita akan penuh dengan mukjizat. Kalau tema bulan ini bahwa hidupku akan penuh dengan mukjizat, bukan cuma bulan ini saja. Maret, April, Mei, Juni sampai Desember, hidup kita akan selalu penuh dengan mukjizat karena kita punya sumber mukjizat, kita punya sumber segala-galanya. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah memulihkan keadaan Sion, Tuhan yang sudah membuat kota Sion bersukacita kembali. Tuhan yang sama yang akan memulihkan keadaan setiap kita. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kita alami, percayalah Tuhan kita lebih dari sekedar sambut. Yes! Woo! Haleluya! Yeay! Amin! Sama-sama jemaat katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu Tuhan memberikan tawa sukacita, menggantikan setiap air mata. Yeah, sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air, semua akan pulang bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yes, yang percaya Tuhan kita lebih dari sekedar sanggup. Kita pujikan dengan segenap iman, kita pujikan dengan segenap percaya. Katakan bersama, ketika Tuhan, amin. Yes, Lord. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Yes. Lidah kita diberikan sorak-sorai yang berlimpah, yang menabur dengan mencucurkan air. Semua akan pulang, diberikan sukacita yang dahsyat dari Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkasnya. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati, jemaat yang diurapi, engkau yang menabur dengan air mata, percayalah Tuhan sudah pulihkan keadaanmu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita diberikan sorak-sorai. Yes, Lord. Dengan mencucurkan air mata, pasti kita pulang bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Jangan takut menabur di dalam Tuhan. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Yang menangis di dalam Engkau Tuhan, sambil menabur benih. Jemaat Bait Kudus yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, menduai dengan sorak-sorai.
berjalan bersama Tuhan. Yes. Menabur benih. Sekali lagi jemaat yang kudus, katakan, yang menabur dengan berurai air mata. Hey, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Semuanya berjalan bersama Tuhan. Yes, Lord. Sambil menabur. Amin. Pasti pulang membawa yang menabur dengan air mata. Katakan bersama. Yeay. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Bersorak-sorak. Bersorak-sorak. Menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti menang. Pasti pulang membawa berkasnya. Yesus. Yes, Lord. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Sebelum duduk, boleh kasih salam kasih buat yang ada di sekitarnya. Katakan, hidupku penuh dengan mukjizat bersama Tuhan. Hidupku penuh keajaiban bersama Tuhan. Hidupku penuh dengan kedahsyatan bersama Tuhan. Silakan duduk jemaat Bait Kudus. Luar biasa. Seperti saya bilang bulan yang lalu, kalau belum ada jawaban doa, gak apa-apa. Kalau belum terlihat apa-apa, gak apa-apa. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tetap percaya, sekalipun banyak yang bertumbangan di sebelah kanan kiri kita. Terlebih Bapak Ibu yang lebih berhati-hati lagi, saat ini kasus pandemi Solo sudah semakin naik. Tapi tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Orang boleh bilang level 3, tapi di dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan levelnya 0. Amin. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa boleh berserak di sisi kanan, tapi bersama Tuhan kita tetap dahsyat. Bersama Tuhan kita tetap ajaib. Bersama Tuhan kita akan sanggup lakukan perkara-perkara hebat. Sekali lagi saya mau dengar sorak-sorai kemuliaannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya mau ajak semua Bapak Ibu, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Apapun keadaan yang saat ini kita alami, sekalipun belum terlihat apapun, sekalipun belum ada tanda-tanda hebat, sekalipun belum ada tanda-tanda heran, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti percaya. Seperti Daniel yang dia terus berdoa, terus menyembah. Itu yang akan kita lakukan sore hari ini. Terus menyembah Allah kita yang hebat. Terus menyembah Allah kita yang dahsyat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, saat itulah Allah berkuasa menyatakan keajaibannya. Saat itulah Tuhan berkuasa menyatakan segala mukjizatnya. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang lebih dari sanggup. Yesus Tuhan, Yesus, kami percaya Kau Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hatimu, katakan, Yes Lord Jesus. Dalam kelemahanku, nyata kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu
Kami tidak akan ragu Tuhan, kami tidak akan gentar Yesus. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Katakan dengan segenap iman, hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Katakan bersama, walau beribu rebah di kiriku, berlaksa Tuhan terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong. Hidupku. Katakan, tak sedetik pun kami ragu Tuhan, tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Sebab kami tahu Yesus, hanya Engkau kekuatan, dan hanya Engkau jawaban yang kami perlukan. Dengan segenap iman, katakan di hadapan Tuhan, sekalipun banyak orang rebah Yesus, walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidup kami Yesus. Hidupku, walau beribu rebah di kiriku, sekalipun berlaksa-laksa, Kau hempaskan di sisi kanan kami Yesus. Tapi kami tidak akan ragu sedetik pun Tuhan. Allah kekuatan, sanggup menolong. Walau beribu rebah di Yesus, sekalipun Tuhan, Engkau kekuatan kami Yesus, Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup memulihkan Yesus. Walau beribu rebah di kiriku, terserak di sisi kanan. Yes Tuhan, Jemaat Rakyat Kudus, dengan segenap iman katakan, Yesus, walau
di kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku, ya Yesus. Walau sekalipun apa yang terlihat oleh mata kami Tuhan, sekalipun yang terlihat mata jasmani kami Yesus, bertumbangan satu persatu, banyak orang yang jatuh di dalam iman, tapi kami anak-anak-Mu, kami tetap percaya Engkaulah satu-satunya penolong kami Yesus. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Hidupku, hidupku, walau beribu rebah di kiri Yesus, bersila di sisi kanan. Amin. Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Yesus, kami tak akan goyah. Yesus Tuhan, kami takkan takut. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Katakan, takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau seribu rebah di kiriku. Amin. Yesus Tuhan. Yes Lord. Kau yang sanggup Tuhan. Amin. Hidupku, walau Yesus Tuhan. Yeah. Lord, pada malam bayar balaya lara se. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong. Katakan, sanggup menolong, sanggup menolong. Kau yang sanggup menolong kami, sanggup menolong. Hey, hidupku, Yesus Tuhan. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang mampu, kekuatan kami, perlindungan kami Tuhan, batu karang yang teguh, sumber pengharapanku saat tak ada jalan. Kaulah jalan keluar kami saat tak ada pintu. Kau bukakan bagi kami, kami tak akan goyah, kami tak akan gentar, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan kami. Kami tak akan takut, kami tak akan cemas, sebab kami punya Kau Tuhan, Allah yang
ajaib, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, selama-lamanya. We will worship You, yes Lord. We will worship You, Jesus. Hallelujah. Saat kami angkat tangan kami percaya Kau turun tangan, memulihkan, menolong kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Saat kami berseru, saat kami panggil nama-Mu, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Sheina malaboya bararasi, lona hina bararasi, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, hina barabaya bararasi. Kami berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Kami berseru memanggil nama-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus. Alabaya nama-nama-Ka. Hira bala 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 yala kalara bala rase. Hira bala bala bala. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Ilahi namo, Ilahi namo, Ilahi namo, Yesus Masia Kaulah Raja, Ilahi namo la bala bala kalara bala rase, Hira loro bala 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 bala, Hira loro bala 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 ya la 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 rase, Hira mara mara baya, Hira la bala 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 ya kalara la la bala 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 bala, Hira la bala 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 ya kalara
Yes. Iralarabaya kalarabala shikirara. Iralarabaya shikirara. Engkau yang percaya, engkau yang punya iman level tingkat dewa kepada Tuhan kita. Percayalah, saat ini segala pergumulanmu sudah dijawab Tuhan. Segala pergumulanmu sudah dimenangkan Tuhan. Tugas kita cuma satu, percaya, percaya, dan percaya. Sebab Tuhan kita ajaib. Sebab Tuhan kita dahsyat. Sebab Tuhan kita luar biasa. Yes, Lord Jesus. Yesus, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, yes, memulihkanku. Aku percaya. Engkau yang percaya, nyanyikan dengan segenap imanmu. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Yes, aku percaya. Percayalah dengan segenap hatimu. Yes, Lord. Katakan dengan segenap iman. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku, menyembuhkanku. Yes. Amin. Amin, Yesus. Memberkati. Katakan sekali lagi dengan segenap iman. Aku percaya. Hey, Tuhanku ajaib. Dia Tuhan yang ajaib. Dia turun tangan dalam hidup kita, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Yes. Amin. Jemaat Tuhan Kudus, nyanyikan suaramu bagi Tuhan. Dengan segenap imanmu katakan, aku percaya. Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat. Yang lebih lagi bagi Tuhan, nyarikan suaramu bagi Yesus. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Dengan imanmu katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Siapa yang percaya?
Tuhan turun tangan memberkati engkau. Amin. Mulai naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, saudaraku. Meski mata jasmanimu belum melihat, tapi lihatlah dengan mata imanmu. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kelepasan, kebebasan, anugerah Tuhan sedang dikerjakan terus menerus buat engkau. Sembah dia, ucapan syukurmu. Terima kasihmu Tuhan. Yes Lord. Yeralaya sake. Bangun rohmu lebih lagi. Lihat dengan mata imanmu. Yes Lord. Yes Lord. Berapa ya roh ya se. Yesus, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Buang setiap kebimbangan dalam hatimu. Buang setiap keraguan dalam hatimu. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Yeralaya seke. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yeralaya seke. Yeralaya so. Kami tahu Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, hukum dunia tidak berlaku atas kami. Dunia berkata tidak mungkin, tapi hukum Tuhan di mana kami ada sekarang dalam hadirat-Mu berkata mungkin bagiku, kata Tuhan. Dunia berkata engkau tidak mungkin bisa sembuh, tapi di dalam hukum Tuhan dia berkata sembuhlah engkau, karena bilur darahku sanggup menyembuhkanmu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan terus kami akan ada di dalam hadirat-Mu. Hari-hari ini memang tidak mudah, tetapi kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada anugerah-anugerah yang Tuhan selalu sediakan baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perdengarkanlah apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Dan kami mau belajar seperti seorang murid. Tidak saja kami menangkap kebenaran firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Hingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bahwa hidup kami penuh dengan mujizat. Karena anugerah-Mu yang terus baru buat kami yang mengasihi Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wah, belum semuanya. Shalom. Ya, saudaraku, semangat itu terus harus perlu ada dalam hidup kita. Amin. Kok lambat lagi ya? Kok loyo lagi? Amin. Harus semangat. Amin. Karena semangat itu saudaraku sekalian membuat saya dan saudara terus kuat dalam hidup ini ya. Karena kita semangat karena ada roh di dalam kita yang lebih besar dari roh apapun ya dalam dunia ini. Karena itu saudaraku sekalian kita masih masuk dalam satu tema besar kita di tahun ini ya. Tahun 2022, imani dan alami itu bahwa hidup kita penuh dengan apa saudaraku? Hidup kita penuh dengan apa? Mujizat ya. Mujizat itu saudaraku memang yang terbesar itu ketika dosa kita diampuni. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja ya, karena Tuhan tahu hidup kita dalam dunia ini penuh tantangan dan pergumulan ya. Karena itu Tuhan tetap sediakan mujizat-mujizatnya ya. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku tema kebenaran firman Tuhan adalah berbicara tentang ekspresi kasih ya. Itu adalah pengorbanan. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kenapa saya dan saudara untuk terus ada di dalam mujizat Tuhan ya. Hari-hari terus ngalami ya. Hari-hari terus ada di dalam mujizat Tuhan. Apa sih kaitannya, hubungannya dengan yang namanya kasih? Begini Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari-hari dalam hidup kita, seringkali apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, itu kenyataan di dalam hidup itu seringkali bertolak belakang. Ya, itu adalah fakta dalam hidup ini. Seringkali orang itu boleh bermimpi dan memiliki banyak harapan. Tetapi faktanya, realitanya, kenyataannya yang dihadapi ya bisa bertolak belakang dengan apa yang menjadi impian kita, dengan apa yang menjadi harapan kita. Misal saya kasih contoh. Saudara punya satu kerinduan dan kerinduan saudara sudah saudara bawa ke Tuhan. Dalam pekerjaanmu mungkin ya. Saudara ada sesuatu dalam dirimu yang sudah engkau sampaikan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, apa yang saudara harapkan kok ternyata bertolak belakang. Pengennya A, yang kita terima B. Bahkan bisa D, bisa E, sampai turun jadi 0, 0. Nah posisi-posisi seperti itu banyak orang Kristen yang kemudian hidupnya jadi kecewa. Hidupnya jadi kemudian ngelokro. Hidupnya menjadi patah semangat. Hidupnya menjadi lemah imannya. Karena apa? Yang namanya kecewa itu terus dipelihara. Sebagai manusia, normalnya kita bisa kecewa kalau dalam hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita. Betul apa betul saudaraku? Halo? Betul ya? Bisa kecewa, tetapi jangan terus dipelihara kekecewaan itu. Kenapa? Karena kalau kita terus pelihara kecewa, sakit hati, ya, marah, wah saudaraku, ini siasat daripada iblis. Ini adalah taktik daripada iblis. Supaya apa? Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Merusak iman kita. Sehingga iman kita menjadi lemah, bahkan kemudian sudah tidak usah jadi orang Kristen. Karena ternyata aku jadi orang Kristen, kok hasilnya seperti ini? Sering itu terjadi dalam realita kehidupan. Nah karena itu saudaraku sekalian, saya dan saudara butuh yang namanya mempertahankan iman kita. Berjuang keras
supaya iman kita itu tidak lemah. Bahkan iman kita ini tidak gugur, tidak mati, saudaraku. Nah, dalam kehidupan, seringkali dalam bisnis, pekerjaan, dalam studi, belajar, sekolah, bahkan dalam pelayanan, seseorang itu mau berjuang dengan sekuat tenaga. Seseorang itu mau berjuang dengan sekuat pikirannya. Dan saudaraku sekalian, mereka berusaha untuk mempertahankan supaya jangan sampai gagal pekerjaannya, supaya jangan sampai gagal bisnisnya, supaya jangan sampai gagal sekolahnya, supaya jangan sampai gagal pelayanannya. Tetapi banyak orang Kristen, saudaraku, mereka yang tidak mempertahankan yang namanya imannya. Mereka hanya berjuang untuk hal-hal kebutuhan hidup duniawi. Mereka lupa satu perkara yang sungguh teramat sangat penting, jauh lebih penting daripada kebutuhan hidup duniawi tadi. Kita memang butuh. Kita butuh uang, kita butuh hidup, kita butuh sekolah, kita butuh beraktivitas dalam hidup ini. Ya, kita butuh keberhasilan dalam hidup ini. Tapi sekali lagi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah jaga iman kita. Karena apa, saudaraku? Imanmu itu tidak saja berkaitan untuk hidup di sini, hidup kini saja, tapi berdampak pada kekekalan hidupmu. Kalau saudara berjuang keras untuk hidup yang tadi saya bilang, itu hanya selesai, saudaraku, ketika kita ada dalam dunia ini. Tetapi ketika kita berjuang untuk iman kita, itu tidak saja untuk hidup ini, sekarang ini, hari-hari yang sukar ini, engkau dibuat Tuhan beda dengan orang-orang yang tidak punya iman. Mereka yang punya iman sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dibuat beda hari-hari ini. Dan saya banyak melihat itu. Dan saya percaya itu terjadi di tempat ini. Amin, saudaraku. Itu juga terjadi di tempat dimanapun engkau saat ini sedang beribadah. Saudaraku sekalian, karena itu butuh perjuangan iman. Kata berjuang, saudaraku, dalam bahasa aslinya itu dipakai kata epagonisomai. Epagonisomai ini menggambarkan satu pertempuran, ya, satu peperangan. Jangan dipikir nyantai, perang itu tuh sungguh-sungguh. Mati apa hidup? Betul apa betul? Itu perang. Dalam memelihara iman juga seperti itu. Butuh perjuangan, pertempuran yang hebat dari setiap orang percaya untuk apa? Mempertahankan imannya. Jadi mempertahankan iman itu bukan perkara mudah. Butuh perjuangan. Tapi saya percaya kasih Allah akan memampukan kita. Amin, saudaraku. Kekuatan Tuhan akan turun dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya mungkin belum sesuai impian, harapan saudara. Tapi nantikan terus dengan iman yang engkau jaga dan pelihara. Tadi Bu Dokter Nina bilang kita mesti sampai level iman dewa. Tingkatnya bukan tingkat kroco. Tingkat apa, saudaraku? Tingkat dewa. Orang kalau dalam perguruan silat, ya, itu kalau ilmunya semakin tinggi, dia enggak pakai banyak ngomong. Perang juga enggak pakai senjata yang pedang, tombak, itu kroco. Tapi orang yang level ilmunya dalam, gerakannya mungkin simpel, gerakannya mungkin senyap, tapi itu tenaga dalam. Sekali dia hembuskan, sekali dia lemparkan, enggak senjata loh, tapi kekuatan tenaga dalam bisa menghancurkan batu sampai berkeping-keping. Apalagi kekuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu mari kita terus berjuang mempertahankan iman. Dengan cara bagaimana? Teruslah miliki dan terus melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan yang adalah sumber kasih, Dia adalah pribadi kasih itu.
maka kasih Allah itu akan memampukan kita, saudaraku. Untuk apa? Berkorban. Karena ekspresi kasih itu adalah pengorbanan. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata apa? Ya, kita baca sama-sama. Ini ayat cukup terkenal. Dan saudaraku sekalian, saya percaya mungkin saudara sudah hafal ayat ini ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yuk, baca ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ketika Bapa di sorga dia menyatakan, aku mengasihi engkau, hai manusia yang ada dalam dunia ini. Kasih Bapa itu tidak hanya sekedar ucapan. Kasih Bapa itu diwujudkan. Kasih Bapa itu dinyatakan dengan apa? Ayat tadi bilang, karena sehingga ia Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ketika Bapa menyatakan dirinya, aku mengasihi dunia ini, yang ada di sana manusia-manusia yang harusnya binasa, aku mengasihi mereka. Ketika dia bilang aku mengasihi mereka, Bapak tidak tinggal diam. Bapak tidak ongkang-ongkang kaki, lipat tangan. Tapi Bapak turun, dia kerjakan sesuatu untuk manusia. Dia mengaruniakan, memberikan harta terbesar di sorga, yaitu putranya sendiri. Untuk apa? Menebus saya dan saudara. Yang harusnya kita manusia jalan ke neraka, tetapi karena tebusan darah Yesus, kita menjadi orang-orang yang dilayakkan, yang hidup dikasihi, yang hidup dibenarkan oleh Bapa kita di surga. Mungkin Anda berkata, Bu Evi, aku tidak layak. Hidupku kotor, masa laluku kelam. Tapi selama engkau di dalam Yesus, dengar baik-baik. Selama engkau di dalam Yesus, Alkitab berkata kita adalah ciptaan yang baru. Amin, saudaraku. Yang dilihat Bapak di surga bukan kita, tapi karena kita di dalam Yesus. Bapak lihat bukan kita. Bapak di surga lihat siapa, saudaraku? Yesus dalam kita. Dia yang sudah membenarkan kita. Dia yang sudah melayakkan kita. Dia yang ada bersama dengan kita hari-hari ini. Karena itu saudaraku, jangan khawatir akan hidupmu. Amin, saudaraku. Bapak tidak sekedar bilang aku mengasihi engkau. Ada sesuatu yang dia kerjakan buat kita. Mungkin engkau berkata, Bu, aku ini sedang kering kerontang. Masalahku lagi banyak. Doaku belum ada jawabannya. Tapi perhatikan, dengar baik-baik, jangan lemah imanmu. Nantikan terus itu seperti Elia. Waktu Elia nurunkan api dari sorga, dia hanya cukup berdoa sekali, dan api itu turun dari sorga. Tapi ketika Elia berdoa minta hujan, Samaria waktu itu sedang dalam kekeringan besar. Mereka, saudaraku, ada dalam kelaparan yang hebat. Dan saudaraku sekalian, apa yang dibuat Elia? Tidak cukup doa sekali. Anda nanti bisa baca ayatnya 1 Raja-Raja 18. Atau mungkin buka aja mas. Ya, 1 Raja-Raja 18:44. Ya, lihat. Elia doa sampai 7 kali. Berapa kali, saudaraku? 7 kali. Ya, firman Tuhan bilang gini. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar apa? Telapak tangan. Coba lihat telapak tangan saudara. Enggak besar ya. Dari mana? Laut. Lalu kata Elia apa? Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turun, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Next, ayat 45. Buka ayat 45. Firman Tuhan bilang apa? Maka
kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Maka apa? Dalam sekejap mata, kedipkan matamu. Sekejap mata. Cepat ya. Apa saudaraku? Langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Hari ini mungkin kau sedang menantikan jawaban doa. Hari ini rasanya orang bilang mustahil dalam dirimu. Tetap percaya. Imanmu jangan kendor. Imanmu jangan lemah. Nantikan itu setelapak tangan dari sorga. Mungkin kecil tidak berarti. Engkau doa mungkin sekian kali jengkang-jengking doa. Itu kalau Elia doa Anda baca itu ayat-ayat di atasnya. Oh dia sampai telungkup. Sampai ini tubuhnya nyentuh tanah saudaraku. Dia naik di Gunung Karmel. Bujangnya turun lagi. Ya, suruh naik lagi ke atas. Bolak-balik lihat apa yang kamu lihat. Bujangnya bilang gak ada apa-apa. Tapi Elia gak putus asa. Imannya tetap melekat kuat dengan Tuhan. Sampai bujangnya bilang sama Elia, aku lihat setelapak tangan awan. Sekecil apapun yang Tuhan taruh dalam dirimu, itu akan menjadi hujan yang lebat. Sampai engkau rasanya itu belum selesai nih. Doa aja belum selesai. Tapi jawaban terus Tuhan kasih dalam diri. Tadi pagi ada sepasang suami istri yang bersaksi. Mereka ini mau punya anak lebih lama daripada Pak Andri dan Mbak Dina, Bu Dina. Kalau Pak Andri dan Bu Dina ini punya Vita, itu kalau tidak salah 7 tahun. Betul ya? Ini keluarga, dia menanti satu anak 10 tahun. Tidak cukup berhenti di situ saudaraku. Sudah dipromosikan. Dia harus dinas di luar negeri. Negara adidaya di dunia. USA. Amerika Serikat. Tapi saudaraku, tiba-tiba enggak jadi. Yang dibawa ke sana dipromosikan orang lain. Wah, pasti kecewa. Tapi sekali lagi tadi pendahuluan saya bilang, kalau saudara sedang mengalami seperti itu, jangan larut dalam kekecewaan. Karena itu siasat iblis. Katakan siasat iblis. Siasat iblis. Untuk apa? Buat kita ini lemah imannya. Padahal kita bilang iman sebesar biji sesawi saja, itu akan bisa memindahkan gunung dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak punya iman, Ibrani berkata, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak punya iman, hubungan kita menjadi rusak kepada Tuhan. Itu maunya setan. Karena itu saudaraku, ayo cepat sekarang tinggalkan kekecewaan, kepahitan kalau engkau sedang mengalami itu. Terus miliki iman, melekat dan bilang, Tuhan, aku butuh pribadimu. Aku butuh kasih-Mu Tuhan. Aku tidak mampu, tapi Engkau yang mampu. Turun tangan dalam hidupku. Sekali belum dijawab, 2 kali belum dijawab, nantikan terus seperti Elia menantikan sampai tanda-tanda itu diberi, walau itu kecil. Dan kesaksiannya tadi, keluarga pagi tadi hadir. Baru 3 minggu loh saudaraku, dia dipindah tugas. Anak dikasih sama Tuhan. Padahal dia sudah siap-siap mau bayi tabung. Dia berangkat terakhir dia berangkat ke Perancis. Tujuannya uangnya itu mau dipakai buat bayi tabung. Tapi ketika kita berdoa, merendahkan diri kita, mereka terus punya iman sama Tuhan.
Enggak perlu uangnya untuk bayi tabung, disimpan buat bangun rumah. Anak sudah lahir, masuk ke perwira, sekolah lagi, pindah. Mereka berdoa supaya cepat balik lagi ke Solo. Dan ajaib loh saudara, mana ada sih perwira dipindah tugas mung 3 minggu. Berapa minggu saudaraku? 3 minggu di Bandung. Tadi kesaksian di luar, waktu kita nyalamin, enggak salaman gitu, enggak. Salam sehati ya. Bu, Pak, doakan kami. Doanya dijawab sama Tuhan. Kita sedang proses pindah lagi ke Solo. Saudaraku, tapi proses mereka nantikan anak itu proses menyakitkan. Proses dibuang, disingkirkan orang lain yang dipromosikan, itu proses menyakitkan. Tapi mereka tetap belajar percaya sama Tuhan. Dan sekarang ketika mereka lulus ujian, oh doa baru sebentar sudah dijawab. Doa baru sebentar dijawab Tuhan. Doa mungkin belum sampai dinaikkan, sudah dijawab sama Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan ngerti hatimu hari ini. Ini layak orang ini. Terima anugerahku. Karena wadahnya udah beres. Apanya yang udah beres saudaraku? Wadahnya. Karena itu harus belajar dalam hidup ini. Miliki kasih itu. Pribadi Allah itu hari-hari ini lebih lagi saudaraku. Jangan sekedar engkau ke gereja. Jangan sekedar engkau melayani. Kalau melayani persiapan benar-benar. Kalau perlu engkau doa. Kalau perlu engkau puasa. Engkau benar-benar gali-gali. Kalau seperti saya ya. Gali, dengar, gali, lihat dan sebagainya saudaraku. Sampai saudaraku sekalian, sesuatu dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita dan memberkati banyak orang. Ketika engkau bekerja juga begitu, terus ada. Ketika kita beraktivitas bekerja, lakukan itu. Tapi hari-harimu terus banyak nyembah Tuhan. Terus banyak miliki saat teduh dengan Tuhan. Terus banyak baca firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita hidup dalam kemujizatan Tuhan. Amin. Orang lain mungkin berkata sepi. Tapi bagi orang yang seperti itu, sampai nolak kerjaan. Hari ini saudaraku, Tuhan sedang bekerja luar biasa buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ekspresi kasih tadi saya katakan pengorbanan. Karena kasih itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu butuh ada yang diwujudkan. Dinyatakan lewat apa? Pengorbanan seperti tadi Bapak di sorga. Ketika dia bilang aku mengasihi dunia ini yang sedang menuju dalam dosa, dalam neraka. Dia mewujudkannya dengan memberikan putra tunggalnya. Harta terbesar yang ada dalam kerajaan sorga. Sekarang kita belajar ada 3 perkara bicara tentang kasih pengorbanan itu. Yang pertama, kasih membuat hal yang berat menjadi ringan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kasih membuat hal yang berat jadi apa saudaraku? Ringan. Saudaraku, kisah keluarga Abraham, bapak orang beriman, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Abraham ini melalui Ishak ya, anak perjanjian. Abraham punya 2 cucu kembar. Namanya siapa? Ingat enggak 2 cucu kembarnya? Anaknya si siapa? Ishak ya, Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak, jadi cucunya Abraham siapa? Esau dan Yakub. Nah, satu kali karena Yakub ini dia saudaraku menipu kakaknya Esau perkara tentang hak kesulungan, kakaknya marah mau bunuh si Yakub. Maka terpaksalah saudaraku Yakub ini pergi jauh-jauh dari rumahnya, dari rumah ibu bapaknya. Dia merantau ke tempat yang jauh.
Sehingga pada akhirnya si Yakub ini ketemulah dengan pamannya dari pihak mamanya. Ya, jadi adik mamanya. Namanya paman Laban. Nah, Laban ini punya 2 anak gadis, Lea dan Rahel. Lea ini Alkitab mencatat dia tidak berseri matanya. Ya, mungkin saudaraku sekalian, kalau tidak berseri matanya itu mungkin matanya buram ya, atau bagaimana saudaraku ya. Alkitab secara jelas rinci tidak menjelaskannya. Tetapi dijelaskan Rahel itu dia selain elok parasnya juga elok sikapnya. Nah, karena itulah si Yakub kemudian jatuh cinta sama siapa? Sama siapa? Tentunya sama Rahel kan, yang elok sikapnya, elok juga parasnya. Nah, apa yang terjadi ketika Yakub jatuh cinta kepada Rahel? Dia nembung sama pamannya, ya, sama ayahnya si Rahel. Dan Yakub ini harus kerja berapa tahun, saudaraku? Berapa tahun untuk mendapatkan Rahel? 7 tahun. Dan Alkitab bilang apa? Yuk baca Mbak Wiwit ya. Ibu Wijayanti baca Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang muda itu, yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Ya, terima kasih. Ya, perhatikan ayat terakhir tadi. Bilang apa, saudaraku? Tetapi yang 7 tahun itu. 7 tahun itu lama apa cepet? Halo? Lama ya. Alkitab bilang apa? Yang 7 tahun itu dianggap si Yakub seperti apa, saudaraku? Seperti apa? Beberapa hari saja. Setahun ada berapa hari? 365 hari. Kalikan 7. Ya. Tapi karena cinta, ya, cinta itu membuat yang berat. Cinta membuat yang lama menjadi apa, saudaraku? Sebentar. Membuat yang berat jadi ringan. Itulah cinta. Jadi saudaraku, ketika saya dan saudara punya yang namanya kasih, maka yang berat jadi ringan. Karena itu saudaraku, praktek dalam hidup sehari-hari. Hari ini mungkin kasihmu sudah mulai kendor sama istri, sama suami, atau sama anak. Terlalu banyak kecewa, terlalu banyak pahit, terlalu banyak hal-hal yang rasanya aduh, buat engkau ini rasanya ilfil. You know ilfil? Ya, sampai enggak punya lagi perasaan cinta. Tapi hari ini ayo belajar seperti si Yakub. Rasanya berat mengasihi orang-orang yang mungkin tidak layak kita kasihi. Rasanya berat mengasihi orang yang sudah memfitnah engkau. Rasanya berat untuk mengasihi atasanmu mungkin, teman kantormu mungkin, atau anak, atau istri, atau suamimu. Tapi ayo belajar miliki kasih Tuhan. Bukan kasih manusia ya. Kasih siapa, saudaraku? Kasih Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu kasih tidak bersyarat. Kalau kasih manusia ada syaratnya. Kamu baik sama aku, ya aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat lagi. Itu kasih manusia. Tapi kasih Tuhan, kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat. Kasih Tuhan itu memberi, tidak harap balik dalam hidupnya. Itu kasih Tuhan.
Karena itu saudaraku, mungkin engkau sedang kecewa dalam hidupmu. Orang sudah engkau tolong, malah memfitnah saudara. Engkau sudah baik sama orang, dia malah ngata-ngatain saudara. Engkau sudah didik anakmu baik-baik, tapi malah anakmu berbuat yang tidak baik terhadap engkau. Dengar baik-baik. Teruslah mengasihi mereka, sekalipun mereka tidak layak engkau kasih. Bukan kamu hebat, tapi kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin saudaraku. Karena kasih itu akan membuat yang berat jadi ringan. Kenapa seringkali dalam hubungan suami istri menjadi berantem, menjadi slip salah paham. Kemudian muncullah itu hal-hal yang tidak baik, kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata hinaan. Karena ujung-ujungnya kalau diselidiki, karena kasihnya sudah berkurang. Karena itu saudaraku, minta terus kasih Tuhan. Amin. Dalam hari-hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun dalam hidupmu, maka yang berat akan jadi ringan dalam hidup. Yang kedua, ekspresi kasih dalam pengorbanan adalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan poin ini 2, 3. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, buka Mas. Ya, firman Tuhan bilang gini. Tetapi yang terutama, yang pertama, yang penting, itu kan terutama. Apa yang penting di sini? Kasihilah, apa saudaraku? Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tuhan bilang sama saya dan saudara, karena kita sudah dikasihi sama Tuhan, Dia sudah menebus hidup kita, Dia sudah membayar mahal dengan hidupnya sendiri. Yesus bilang apa? Yang terutama, yang penting, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, siapapun mereka. Sebagai anak-anak terang, Tuhan perintahkan saya dan saudara mengasihi. Apa wujud kita mengasihi? Lanjut ayat itu bilang, kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin Anda bilang, Bu Evi, bukankah upah dosa itu maut? Nah, dia sudah salah sama aku. Dia sudah tidak baik dengan aku. Masa aku tutupi? Masa aku lupakan? Masa aku buat itu seperti seolah-olah tidak terjadi? Masa itu berarti melupakan akibat-akibat dosa? Disembunyikan, ditutupi? Nah, kata menutupi di sini bukan menutupi seperti itu, melupakan, menganggap tidak ada dan sebagainya. Menutupi di sini dipakai kata, saudaraku, kaluptei. Bahasa aslinya menutupi di sini adalah kaluptei. Apa itu kaluptei? Begini ya, saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Misal nih, kalau ada ya seseorang, yang dimaksud ayat ini seperti ini. Kalau ada seseorang ya, menutupi dosa ini seperti ini. Kalau ada seseorang, orang lain bukan saudara ya, mungkin bisa suami, istri, anak, orang tua, teman kerja, atasan dan sebagainya. Kalau ada seseorang berbuat dosa, kemungkinan yang sering terjadi itu yang pertama adalah seringkali dalam hidup orang itu, saudaraku, melihat temannya atau saudaranya jatuh itu seneng. Nangkep enggak, saudaraku? Kalau ada orang lain jatuh, seringkali orang itu apa, saudaraku? Malah seneng. Syukur, puji Tuhan untuk aku, puji Tuhan bukan saya. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah dia menghakimi. Oh, pantes. Ternyata kesana sini saya lihat gonta-ganti motor,
pakai perhiasan seperti itu. Oh, ternyata uangnya itu uang korupsi. Setelah dihakimi, biasanya apa yang terjadi kemungkinan yang lain? Gosip. Ya, enggak cuman kita ini. Mulai, kamu tahu enggak? Si A itu loh. Si B itu loh. Tapi ada kemungkinan keempat. Menutupi. Apa maksud menutupi di sini? Baca yuk Roma 15 ayat 7 lebih jelas. Ini maksudnya. Apa yang dimaksud menutupi? Roma 15 ayat 17. Ya, Ibu Wijayanti baca ini. Caranya ini seperti ini ya, nutupi. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, makasih. Ini caranya menutupi dosa ini seperti ini. Terimalah, apa saudaraku? Satu akan yang lain. Terus sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Lebih jelas lagi, baca Roma 14 ayat 1. Dicatat demikian. Buka Mas, Roma 14 ayat 1. Hampir sama. Ya. Bunyinya begini firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya ini. Orang yang sedang jatuh dalam dosa. Orang yang sedang berbuat salah. Terimalah orang ini tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terima dia apa adanya. Seperti Yesus terima kita. Yesus terima kita tidak ditanya dulu, aku mati bagi kamu karena kamu ini dulu. Kamu suci dulu hidupmu, kamu lakukan ini. Enggak. Ketika kita masih berdosa, surat Roma berkata dengan jelas, Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Jadi saudaraku sekalian, dalam hidup ini ketika kita dapati saudara kita, mungkin teman kita, siapapun mereka sedang lemah imannya, sedang jatuh dalam dosa, sedang melakukan hal-hal perbuatan dosa, maka saudaraku, saya dan saudara menutupi, bukan menganggap dosa tidak ada, tetapi apa? Menerima dia apa adanya, sebagaimana Kristus menerima kita. Gereja ini saudaraku seringkali terima orang-orang seperti ini. Satu saat saya pernah ingat, Jamat itu habis dari keluar, enggak tahu kemana perginya ya. Dia datang sama seseorang, anak muda, badannya keker, saya lupa itu namanya ya. Saking banyak juga orang ya. Dia kemudian, ini Jamat cerita, ini anak sejak umur 2 tahun itu enggak punya papa. Jadi dia ini enggak pernah ngerti bapaknya karena bapaknya meninggal dunia. Dia diasuh oleh ibunya. Dan kemudian anak ini sudah ikut, saudaraku, satu geng, ini mafia ya. Dia suka ngerampok, dia suka narkoba dan sebagainya. Dia kemudian satu saat pergi ke Makassar, ke Ujung Pandang. Di sana dia cari ilmu. Karena apa saudaraku? Dia lihat banyak temannya ketembak. Dia lihat banyak temannya itu ketangkep sama polisi. Nah dia enggak mau kan hidupnya itu seperti itu. Apa yang terjadi? Si orang ini saudaraku, dia kemudian cari daeng, orang pinter di Ujung Pandang, di Makassar. Dan kemudian dimasukilah itu saudaraku, ilmu, dikasihlah satu benda. Dan dia hidup seperti itu. Jadi dia cerita itu seperti tikus. Itu kalau sudah mulai lihat gitu ya, di Uber itu enggak bisa kecekel, enggak bisa kepegang, enggak bisa ketangkep. Sampai akhirnya buron seperti itu dan dia terdampar dalam tanda kutip di sini. Selama beberapa hari kalau enggak salah ya, sebelum dia dapat pekerjaan, apa yang terjadi? Ketika dia ikut doa penyembahan, mau doa pagi jam 4:30, mau doa malam, itu dia tuh selalu kepanasan, sering keluar masuk. Saya amati sudah, kalau sudah masuk ini rambutnya basah, ya dibasahi.
Saya bilang, tanya, kenapa kamu basahi rambutmu? Panas, Bu. Nah, satu saat saudaraku, saya ada pelayanan, kalau tidak salah waktu itu seluruh pejabat GBI yang belum mengikuti Dulos Camp, ya, satu camp yang membuat mental kita itu dibentuk luar biasa seperti tentara gitu ya, berat sekali di Salatiga campnya itu. Nah, saya pergi, kalau tidak salah dengan Rudi, adik saya juga ya. Dan saudaraku, Pak Willy cerita waktu itu kan sudah selesai, karena waktu selama camp itu kita tidak boleh bawa handphone. Dia cerita di perjalanan, Mam, aku sudah males, sudah tidak tahan ini orang ini loh, tak pegangi, tak apa-apain tuh tidak bisa terus. Ya, geraknya tuh luar biasa. Makan itu saudaraku, tahu sop kacang merah, ya, itu sepanci, habis loh. Ini bukan orang nih kalau begini. Bukan itu aja saudaraku. Dilayani Pak Willy itu dipegangi. Pak Willy kan dulu badannya enggak segini, lebih gede lagi, 1 kintal lebih, ya, 100 kilo lebih. Itu bergerak terus saudaraku, meronta-ronta, dipegangi sama staf-staf gereja saudaraku. Saya bilang, Pap, kalau enggak papi siapa lagi? Mosok saya perempuan, kan dia laki-laki, ya saudara ya. Kita dukung doa, Pi. Pokoknya terus, Pi, layani dia. Nah, satu saat kasih hikmat, dibeliin sate saudara. Nggak tahu tuh sate kambing atau sate apa, saya lupa. Wah, teriak-teriak dia saudaraku. Ternyata itu pantangannya saudaraku. Ketika udah dilayani selesai, saya pulang saudaraku, Pak Willy wis lemes. Tenaganya kan keluar sudah banyak. Tapi puji Tuhan si anak itu udah mulai baik. Satu saat saudaraku, waktu itu kami belum punya Mbak Sri ya. Nah, karena itu saya saudaraku biasa kan kalau minggu itu kan masak di dapur, bangun jam 2, setengah 3 ya, menyiapkan untuk yang ibadah, karena waktu itu ibadah 3 kali, guru-guru sekolah minggu dan sebagainya ya, mereka perlu makan ya, karena dari jam 6 pagi sampai mereka sampai jam 11 sampai setengah 12. Jadi saudaraku saya ke dapur, tiba-tiba saudaraku saya merasa saudaraku dan mendengar, bukan merasa, mendengar, itu seperti kaleng jatuh, gitu ya, krompiang. Saya cari-cari mana kaleng yang jatuh ya. Nah, kan biasanya di situ tuh ada lemari warisan oma itu, ya, yang gede. Saya jarang beli alat-alat sendiri. Biasanya warisan orang tua. Lemari di situ banyak perabot-perabot dapur. Saya pikir itu kaleng yang beberapa waktu lalu dikasih sama jemaat. Jatuh tapi saya cari loh kok kalengnya enggak ada. Tiba-tiba saya merasa sesuatu yang aneh. Dan kemudian saya nyembah, saya doa sambil saya tetap beraktivitas. Saya enggak berhenti, karena kalau berhenti telat nanti saya masuk ibadah ya. Jadi saya sambil beraktivitas, saya nyembah sampai rasa itu hilang, sesuatu itu hilang, yang negatif itu hilang. Saya merasa itu sesuatu negatif. Dan saudaraku, sebelum ibadah pagi, anak itu datang nemui saya. Bu, saya itu jam sekian, 4:30 dia cerita. Saya itu ngeluarin ini dari dahi saya, jidat saya. Dan dia tunjukkan itu berlian segede gini, putih bersih. Keluar dari mana? Dari sini Bu, tiba-tiba keluar aja. Tapi ininya enggak berbekas loh, licin, enggak ada luka. Jam berapa? 4:30, tepat ketika saya mendengar bunyi kaleng jatuh. Dan kemudian saya panggil Pak Eko ya, bagian kamu dihancurin dulu, buang setelah itu, ini barang tumpas. Jangan disimpan loh ya, jangan dijual, nanti kutuknya pindah ke kamu ya. Dan sampai akhirnya dia dilayani saudaraku, dan dia mendapat pekerjaan. Menerima orang apa adanya. Mungkin latar belakangnya tidak baik, terima dia seperti Yesus menerima kita. Bimbing dia sampai dia hidup di jalannya Tuhan. Amin. Kalau perlu carikan kerja. Meskipun untuk cari kerja ini juga bumerang loh buat kita. Karena ada kalanya ketika orang sudah dicarikan kerja, malah nyolong, nyuri. Tapi itulah resiko. Tapi dengar baik-baik. Teruslah berbuat kasih, menutupi dosa. Artinya apa? Menerima orang apa adanya, bahwa
ke jalan Tuhan. Yang ketiga terakhir, kasih membuat orang rela memberi. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan yang berkata, Anda bisa memberi tanpa engkau mengasihi. Jadi ketika kita mungkin punya belas kasihan, compassion sama orang, saudara lihat orang kok seperti itu, engkau tergerak hati mengulurkan tangan, membantu dia. Tapi bukan berarti engkau mengasihi dia. Hanya engkau sebatas memberi. Jadi kita bisa memberi tanpa engkau mengasihi. Tapi ketika kita mengasihi, pasti kita juga akan memberi. Amin, saudaraku. Karena itu saudaraku, kasih itu tidak hanya diucapkan, namun dibuktikan ketika ada tangan-tangan orang yang terbuka untuk memberi. Dan Alkitab kasih contoh. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8, ada seorang wanita dari Betania namanya Maria. Maria ini sudah dilepaskan dari 7 roh jahat yang ada dalam hidupnya. Dan kemudian si wanita ini, Maria ini, satu saat dia pakai uangnya yang notabene adalah 1 tahun dia kerja. Dia habiskan itu hanya untuk beli 1 botol minyak narwastu. Kalau saudara pakai minyak wangi yang mahal, saya percaya tidak mungkin saudara pakai banyak-banyak. Betul apa betul? Paling pakai sedikit, kemudian dioles di sini, ya, dioles lagi di sini dan sebagainya. Tapi ini Maria, dia pecahin itu buli-buli pualam botol itu. Dan dia itu apa ya, bahasa Prancis kunonya, ditumpahkan, disokke. Apa bahasanya disokke? Bahasa Jawa itu luar biasa loh ya, kayanya ya. Dia apa saudaraku? Dicurahkan, ya, sampai habis mulai dari kepala Yesus. Otomatis saudaraku, itu ruangan bau harum luar biasa. Yudas Iskariot si bendahara itu dia bilang, pemborosan ini perempuan. Mending duitnya dipakai dibagikan sama orang miskin. Tapi apa yang dibuat sama Yesus? Yesus membela ini wanita. Karena Yesus tahu motivasi Maria memberi karena cinta. Kalau saudara ditanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Jawaban saudara apa? Halo, jawaban saudara apa? Mengasihi? Mengasihi. Tapi sekali lagi, mengasihi perlu bukti. Buktinya adalah memberi. Memberi hidupmu, memberi waktumu yang terbaik, memberi tenagamu untuk melayani Dia, memberi semua talenta bakat dalam dirimu, memberi hati pikiranmu yang terbaik untuk apa? Menyimpan dan melakukan setiap firman-Nya, memberi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan dalam hidup kita, termasuk memberi nyawamu. Nah ini, seringkali ini masalah dalam hidup orang Kristen. Suruh ngampuni aja susah. Suruh matikan ego aja susah. Boro-boro memberi hidup, memberi nyawa. Tapi kita harus sampai di level ini. Mengasihi. Kalau tadi Dokter Rina bilang iman tingkat dewa, saya bilang kasih pada Yesus tingkat dewa. Dan orang di level ini hidupnya itu kepenuhan Kristus. Belum ngomong, belum diucapkan, tapi Yesus sudah tahu hati kita. Butuh orang ini. Dan Tuhan beri dengan anugerahnya. Saya rindu saudaraku, engkau mengasihi Tuhan sampai level ini. Kalau perlu kita mati buat Tuhan Yesus. Level ini level luar biasa. Jadi ketika doamu belum dijawab, engkau tetap maju terus melayani Tuhan.
Bahkan sampai pedang sekalipun, kalau satu saat engkau hidup di masa-masa antikris, engkau tetap bilang, aku tetap mengasihi Yesus. Saya tutup dengan satu kisah nyata. Tahun 1800-an, itu ada kebangunan rohani yang besar-besaran di Eropa. Karena itu saudaraku, banyak misionaris kemudian pergi keluar dari Eropa dan menginjil ke seluruh dunia. Salah satunya, mereka sampai di satu negara yang bernama India. Di India itu saudaraku, misionaris ini, mereka menginjili satu suku yang masih primitif. Suku ini suka makan orang. Dan suku ini terkenal dengan tradisi yang mengerikan. Apa tradisi yang mengerikan? Orang laki-laki di sana, kepala keluarga di sana akan dihargai. Statusnya akan dihormati kalau di depan rumahnya itu banyak potongan kepala manusia. Wah. Ya. Dan suku ini paling tidak suka ada orang asing masuk di dalam mereka. Tapi saudaraku, misionaris ini mereka berani mati. Mereka mengabarkan Injil. Sampai kemudian ada satu keluarga bisa dimenangkan. Nama kepala keluarganya adalah Nokseng. Nah, Nokseng ini beserta dengan istrinya dan 2 anaknya mereka percaya Yesus. Ketika mereka mula pertama percaya Yesus, cinta Yesus mula-mula pertama, luar biasa sekali. Nokseng ini sempat ngarang lagu. Nah, satu saat karena Nokseng sekeluarga ini mereka bertobat percaya Yesus, kemudian Nokseng mulai berani memberitakan Injil. Dan banyak orang juga yang dimenangkan oleh Nokseng. Nah, kepala sukunya marah besar. Dan kemudian si keluarga yang pertama kali terima Tuhan Yesus itu digiring ke alun-alun desa itu. Dan disaksikan oleh rakyat waktu itu. Si kepala suku ini bilang, Nokseng, aku punya kuasa untuk membuat engkau mati atau hidup. Sekarang kamu mau tinggalkan imanmu atau kamu mau korbankan keluargamu? Nokseng tidak banyak ngomong. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia kepada lagu yang dia sempat karang ketika dia pertama kali mengenal dan percaya sama Yesus. Lagu itu adalah kalau bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku. Pernah dengar lagu ini? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar mendengar ini. Kepala suku langsung perintahkan anak buahnya untuk menghujamkan tombak pada anak-anak kecil, 2 anak Nokseng. Mati seketika. Kalau saudara gimana lihat ini? Masihkah engkau percaya sama Yesus? Ini loh. Karena itu saya mohon, demi anugerah Tuhan, ini kekristenan kita ini bayarannya mahal. Tidak cukup kita hanya sekedar duduk di gereja, tapi praktek firman. Dan kau akan mengalami ajaib luar biasa. Apa yang terjadi? Mungkin kau berajaib kok mati. Dengar dulu. Ketika anaknya sudah mati, saudara, kepala suku bilang lagi, Nokseng, sekarang gimana? Kamu lepaskan imanmu atau istrimu mati? Dan Nokseng ingat bait kedua dari lagu ini yang berkata, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Selesai itu, istrinya mati di depan mata dia. Dan sekali lagi kepala suku bilang, aku kasih kamu kesempatan terakhir.
mau enggak kamu lepaskan iman? Dan dia nyanyi di bait ketiga yang dia karang lagu itu, saudara, kata-katanya. Dia bilang, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu menjadi kata-kata terakhir dari Noksem. Dan dia mati di alun-alun desa itu. Tapi yang luar biasa, dengan kematian mereka sekeluarga, mujizat Tuhan dinyatakan. Roh Kudus buat ini kepala suku tidak tenang. Kok aneh ya? Ada orang mau mati untuk orang namanya Yesus Kristus, yang 2000 tahun yang lalu dia ada. Apa sih kehebatan Yesus itu? Kalau orang ini dia tidak punya supranatural, kekuatan supranatural, tidak mungkin ini sekeluarga mau menyerahkan hidupnya, mati seperti itu. Dan itu akhirnya yang menggiring kepala suku itu bertobat dan percaya sama Yesus. Dan dia umumkan itu, dan seisi kampung itu juga bertobat percaya Yesus. Dan sekarang dicatat hari ini 90% mereka dari suku Garo ya di India itu bertobat jadi orang Kristen. Luar biasa. Meskipun mati, tapi mati bagi Nokseng sekeluarga itu bukan perkara yang sia-sia. Karena Alkitab mencatat, mati bagiku, Filipi ya, Rasul Paulus bilang apa? Mati bagiku adalah Kristus, keuntungan bagiku. Dan kalau aku hidup, aku harus kerja memberi buah. Jadi mari dalam hidup kita, ketika Tuhan kasih hidup sama kita, belajar hidup bermanfaat, belajar hidup berguna. Ketika kita mati itu keuntungan. Amin saudaraku. Karena apa? Ketika kita mati selesai tugas kita. Ketika kita mati ada pahala di sorga menanti. Ketika kita mati rumah kita di sorga sudah tersedia. Mati hanya sekedar kita tutup mata di bumi dan kita buka mata melihat kekasih jiwa kita di sorga. Berbahagia selama-lamanya. Tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, sakit, penyakit. Yang ada adalah sukacita. Kalau saudara belum pengen mati, maka saudara mesti berdoa, Tuhan kasih aku pelayanan lebih lagi. Amin. Jangan hidup jadi orang pengangguran. Nanti Tuhan dilaporin sama malaikat, bos itu anakmu nganggur ya di dunia. Ya wes suruh balik, loh cilaka saudara. Ya, karena itu harus hidup bermanfaat. Amin. Yang belum melayani, ayo melayani apapun pelayanan saudara. Ya, melayani untuk Tuhan. Bawa hidupmu bermanfaat. Beri sesuatu yang terbaik sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Belum sampai nyawa kita loh. Amin saudaraku. Karena itu ayo belajar, beri yang terbaik sama Tuhan. Kesimpulannya ya. Yuk kita baca sama-sama, pemain musik silahkan maju ke depan ya. 2, 3. Jika kita mengasihi, kita pun siap untuk berkorban. Kenapa? Yang pertama, kasih membuat hal yang berat menjadi ringan. Yang kedua apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ketiga, kasih membuat orang rela memberi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama saudaraku. Terima kasih Bapa. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu dan meteraikan itu di dalam setiap loh hati kami Tuhan. Bawa kami terus untuk mengasihi Engkau. Karena ketika kami mengasihi Engkau, hal-hal yang berat dalam hidup ini akan kami pandang enteng Tuhan. Tidak ada perkara yang berat dalam hidup kami. Semuanya enteng karena kasih-Mu itu membuat jadi ringan. Dan kami mau belajar untuk menerima orang lain.
bahkan menerima musuh-musuh kami sekalipun, orang yang membenci kami, menerima mereka sebagaimana Kristus menerima kami. Dan kami juga mau belajar untuk memberi bagi Engkau, bagi banyak orang. Dan hidup kami akan menjadi kesaksian bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Mereka melihat kasih Tuhan lewat hidup kami. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami ada dalam kasih-Mu hari-hari ini. Karena kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami lekat dengan Engkau hari-hari ini. Jangan biarkan roh itu menjauh dari hidup kami. Dan biar kami terus ada dalam tuntunan roh-Mu Tuhan. Shikiratakarapayaralaya, shikiramayaralaya, sikio. Shikiratakarapara. Semua masing-masing berdoa dengan Tuhan. Mungkin kasih-Mu hari-hari ini, saudaraku, sudah mulai luntur dengan Tuhan. Cinta-Mu, saudaraku sekalian, sudah mulai jauh dari Tuhan. Engkau melayani bukan karena supaya engkau selamat. Engkau sudah selamat. Tapi engkau melayani karena engkau cinta kepada Tuhan. Kirapayaralaya shekiratakaraparaparalalaya shekiratakaraparaparalalaya shekiratakaraparapara. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Shekirapayaralaya se. Oh heralaya se. Oh, kami belum ada apa-apanya dengan Nokseng. Bahkan kami belum ada apa-apanya dengan Engkau Tuhan, yang sudah memberi hidupnya bagi kami. Tapi kami mau belajar, ada cinta yang luar biasa, lebih dari cinta suami kami, lebih dari cinta istri kami, lebih dari cinta orang tua atau anak-anak kami, yaitu cinta-Mu Tuhan. Bawa kami terus untuk lebih mengasihi Engkau. Shekerapayaраlayase. Oh, yes Lord. Hey, hey. Yes, sekiratakara. Katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana. Wanita saja naikkan pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku Kaum pria naikkan pujian, wanita berdoa. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu
naikkan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Haleluya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yang penting buat kita adalah tindakan kita. Mulai hari ini, kita harus memperbarui kasih-Nya Tuhan. Supaya kasih-Nya Tuhan semakin berkobar-kobar di dalam hidup kita. Tidak mengenal siapapun kita. Tidak usia. Tapi kasih-Nya Tuhan semakin menggila-gila dalam hidupmu. Semakin besar, dahsyat, ajaib. Sehingga segala tantangan bisa dihadapi. Rintangan bisa dihadapi. Dan kita tetap percaya. Tuhan punya rencana yang dahsyat, ajaib atas hidup kita. Masalah membuat kita tidak membuat kita terpuruk, tetapi kita semakin berdiri tegak dengan Tuhan. Apapun pergumulanmu, tetap percaya bahwa ada mujizat yang besar. Hidupku penuh dengan mujizat. Hidupku penuh dengan mujizat. Angkat tangan. Hidupku penuh mujizat. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Mulai hari ini aku mau belajar kasih-Mu semakin menyala-nyala, semakin besar. Terima kasih Tuhan. Tolong buat kami Roh Kudus, meneraikan dalam firman dalam hidup kami, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus
kami beroleh kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Yuk kita bangkit berdiri, berikan senyum kepada kiri kanan kita. Mari bangkit berdiri bersama. Ada sukacita Tuhan. Sebelah sini ada sukacita Tuhan. Semua dalam sukacita Tuhan. Amin. Ya, kita naikkan satu pujian terakhir. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Amin. Kami tetap kuat karena Engkau yang menopang hidupku, Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih. Dan biarlah pengurapan terus turun atas kami. Ketika kami kembali dengan aktivitas hidup kami, siang dan malam, terus Engkau mengurapi kami. Amin. Di saat Engkau sedang mengurapi kami, hati kami terpaut dengan Engkau. Di situ berkat Tuhan tercurah melimpah bagi kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah saat ini berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang tiada pernah kau terduga. Berkat yang belum pernah kau pikirkan, belum kau lihat, belum kau dengar. Tapi itu disediakan Tuhan, Bapa segala Allah yang luar biasa. Terimalah berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus.